Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 19 April tahun 2026 adalah hari Minggu Paskah ketiga. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 33. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Semuanya itu tentu kamu tahu. Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan pertolongan orang-orang durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari jerat kematian, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Raja Daud telah bernubuat tentang Dia sebagai berikut, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kehancuran. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mengangkat seorang dari keturunan Daud sendiri menduduki tahtanya. Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kehancuran. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah
dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus, bab 1, ayat 17-21. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 24 ayat 13-35. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan
bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampilkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berjalan bersama Yesus. Melalui kisah tentang dua murid dari Emmaus, kita diajak untuk merefleksikan perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Mereka mengikuti Yesus karena terpikat atau terpesona pada kata-katanya yang penuh kuasa atau karena menyaksikan mujizat-mujizatnya. Mereka penuh semangat mengikuti Yesus dengan keyakinan
bahwa akan tiba saatnya harapan dan ekspektasi mereka akan dipenuhi. Mereka akan menjadi bagian inti, lingkaran dalam dari kerajaan, kuasa, dan nama Yesus yang masyhur. Mereka tidak dapat dipandang lagi sebagai nelayan-nelayan saja, tetapi sebagai petinggi-petinggi suatu kerajaan dari Yesus sebagai Raja. Namun yang mereka dapatkan adalah kegalauan, kekecewaan, dan keputusasaan. Mereka sedih dan muram karena merasa bahwa segala upaya untuk mengikuti seorang pahlawan serta semua yang mereka telah tinggalkan berakhir dalam kegagalan. Ekspektasi mereka tidak terpenuhi. Jalan terbaik bagi mereka ialah pulang kampung. Mereka sebenarnya gagal paham akan siapa dan apa tugas perutusan Yesus yang sesungguhnya. Mereka hanya bersandar pada suatu harapan manusiawi yang kini hancur. Oleh karena itu, mereka sekarang berpaling ke masa lampau, ke situasi hidup semula. Saudara terkasih, Yesus datang menjumpai dan menemani mereka yang sudah cukup lama berjalan bersamanya, tetapi tidak selalu dapat mengenali Dia, dan kini hati mereka sedang galau. Mereka begitu kecewa, muram, dan putus asa karena ternyata harapan mereka sia-sia. Dalam perjalanan itu, mereka bermuka muram. Mereka merasa percuma telah mengikuti Yesus yang mereka pandang gagal. Mereka mengalami suatu krisis, telah mempertaruhkan hidupnya untuk mengikuti Yesus dan menerima perutusannya. Yang mereka saksikan sendiri adalah Yesus yang gagal dan kalah, yakni Dia yang mati disalibkan secara hina. Maka mereka malu dan kembali ke kampung halaman. Ketika Yesus mendekati dan berjalan bersama mereka yang bermuka muram itu, Ia mengambil inisiatif untuk masuk, menemani dan mendengarkan. Ia tidak menyalahkan atau mempersoalkan apa yang mereka sedang percakapkan. Ia mencoba memahami keadaan batin mereka. Yesus bertanya, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Demikian Yesus membangun suatu persahabatan sehingga mereka merasa didengarkan. Ia membiarkan mereka mengungkapkan perasaan mereka agar mereka bebas mengeluarkan keluhan dan kekecewaan. Dan ketika mereka menanggapi Yesus, mereka menjawab dengan nada keras, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Yesus tidak menanggapi balik dengan kata-kata keras, tetapi dengan pertanyaan yang memancing, yakni apa itu? Jawaban dua murid itu tentang warta keselamatan dikisahkan oleh mereka dengan wajah yang muram sebagai kegagalan, bukan sebagai kabar yang menggembirakan. Saudara-saudari terkasih, pada tahap ini Yesus membangunkan mereka
dari mimpi dengan kata-kata keras, "Hai kamu orang bodoh." Mereka dihantar dari ilusi ke realitas. Muka muram harus dijadikan ceria dan riang. Mereka diingatkan tentang apa yang telah dikatakan dalam kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Seperti Abraham, kedua murid Emmaus dipanggil untuk meninggalkan pola pikir lama dan ketakutan mereka, serta harus melepaskan segala macam kepastian menurut perhitungan sendiri dan menatap masa depan dengan menaruh kepercayaan yang penuh kepada Allah yang memanggil mereka. Buah dari keikutsertaan Yesus dalam perjalanan kedua murid itu adalah sikap pahit mereka berubah menjadi sikap yang bersahabat. Sebelumnya Yesus dianggap orang asing, kini sesudah proses yang panjang, mereka mengundang Dia untuk tinggal bersama mereka. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Itulah saat yang tepat Yesus menyatakan diri dalam pemecahan roti yang membuka mata mereka. Muka yang muram berubah menjadi hati yang berkobar-kobar. Yesus tidak hanya menjelaskan sesuatu, tetapi menghangatkan hati, meringankan beban dari hati yang pahit, kecewa, dan muram. Sesudah dipulihkan dari situasi itu, mereka kembali ke Yerusalem, ke arah timur, tempat terbitnya matahari. Di sana mereka menjadi pewarta kabar gembira yang sesungguhnya dengan menceritakan apa yang terjadi di jalan dan bagaimana mereka mengenali Dia waktu Ia memecah-mecahkan roti. Puncak perjalanan mereka adalah Ekaristi. Mereka mengenal Dia dalam Ekaristi. Kita pun dalam Ekaristi dapat mengenali Yesus dan mengalami kehadirannya yang bangkit, yang menemani perjalanan penuh keceriaan dan rasa syukur. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.